Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Orang yang lumpuhnya itu diturunin dari atap gitu ke bawah, ketemuin Tuhan Yesus gitu ya. Ingat ya cerita itu kan. Nah, Tuhan Yesus bilang gitu kan, dia ngeliat ke semuanya, ke orang-orang Farisi, dia bilang gini, your sins are forgiven. Dosa kamu sekarang sudah diampuni. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lagi-lagi Daniel Mananta memberikan kesaksian tentang bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan yang cukup luar biasa. Dan kemudian teman-teman, dia menceritakan salah satu dari cerita Alkitab tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan juga dia mencoba mengutip ayat dari Yeremia. Dan menurut saya kesaksian ini cukup luar biasa teman-teman. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya kita mengatakan bahwa Daniel itu dia menuduh orang Kristen itu menyembah patung karena dia setuju dengan pernyataan UAS di beberapa tahun yang lalu tentang jin kafir di dalam salib. Tetapi kita percaya bahwa hanya Daniel Mananta lah yang tahu tentang hubungannya dengan Tuhan Yesus, karena di dalam kesaksiannya dia menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang sangat mengasihi semua umat manusia. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu sama Tuhan yang pada hari ini telah sangat hadir di tempat ini. Roh Kudus yang sudah membuka hati kita masing-masing, saya ingin berdoa supaya kita semua di sini bisa Tuhan bisa berbicara melalui saya, dan roh yang ada di dalam diri kita pun juga bisa mendengarkan. Tuhan, let my spirit be able to talk to the spirit, Jesus. And Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Engkau telah memberikan aku kepercayaan supaya bisa berada di atas sini untuk berbicara kepada mereka. Thank you so much, Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. Alright. Nah, untuk sedikit kayak tadi menyambung aja yang tadi Pak Pendeta Randy bilang gitu ya, soal ke gereja itu sebuah kewajiban. Itu saya banget. Oke, jadi itu gue banget. Bukannya apa? Karena gini, something happen. Saya tumbuh tumor jinak di pita suara saya gitu. Tumor jinak di pita suara ini membuat saya kalau ngomong itu perpaduan antara Doraemon sama anjing laut. Jadi agak-agak kayak gitu kan, aneh banget gitu. Apa kabar? Aneh banget. Dan itu kenapa? Karena di pita suara saya itu ada tumor jinak tersebut yang menghalangi pita suaranya untuk tutup secara atau nutup. Jadi suaranya pasti kayak gitu kan, karena anginnya keluar terus gitu. Jadi bukan cuma saya kehilangan suara saya, tapi saya kehilangan identitas saya. Saya bukan lagi seorang presenter terkenal. Job sudah mulai hilang, saya udah mulai ketakutan. Akhirnya gue bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang penuh dengan cinta, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang selalu menyayangi kita apa adanya. Biarpun kita gak sempurna, Tuhan akan selalu menerima kita. Di situ gue ketemu sama Tuhan yang itu. Di Injil tuh kalau nggak salah ada cerita ketika ada empat sahabat dengan satu orang yang sakit lumpuh gitu ya. Habis itu mereka naik ke atas atap. Habis itu si orang yang lumpuhnya itu diturunin dari atap gitu ke bawah, ketemuin Tuhan Yesus gitu ya. Ingat ya cerita itu kan. Nah Tuhan Yesus bilang gitu kan, dia ngeliat ke semuanya, ke orang-orang Farisi, dia bilang gini, your sins are forgiven. Dosa kamu sekarang sudah diampuni. Kayak gitu. Langsung semua pada nanya, ini siapa? Berani-berani dia bilang ngampunin dosa orang gitu. Tapi abis itu dia bilang,
well, lebih mudah apa? Mendingan gue ngomong dosa kamu udah diampunin atau get up and walk gitu, maksudnya berdiri, bangkit berdiri dan jalan gitu kan. Udah sekarang ini langsung ambil dua-duanya. Dosa kamu diampuni dan habis itu bangkit berdiri dan berjalan. Now, here is the thing. Ini yang gue sadarin saat itu. Gue saat itu ketika didoain dan ketika gue memutuskan untuk membalikan jalan gue kepada Tuhan, disitulah ketika gue ngerasa gue mendapatkan spiritual. Kenapa gue tiba-tiba bisa sangat semangat banget untuk ngomongin cinta Tuhan ini kepada gue? Ya karena Tuhan itu benar-benar baik banget kan. Kayak di Yeremia sempat bilang gitu, kalau misalnya rancanganku itu bukan rancangan yang akan mencelakakan kau. Rancangan aku, it will prosper you, it will bring you peace and life gitu ya. Jadi kayak gue ngerasa kalau misalnya sekarang rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat kita. Now, ini yang gue gak ngira, rancangan yang dibikin kayak jujur tahun 2012 itu gue pikir adalah saatnya gue jatuh banget dan hancur banget, tapi nggak dikira kalau misalnya di tahun 2012 itu gue berhasil mengeluarkan suara yang aneh, yang gue anggap aneh, tapi ternyata dipakai di tahun 2018 untuk film A Man Called Ahok. Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah nonton, kita sudah mendengarkan kesaksiannya. Sebenarnya kesaksian di video fullnya itu hampir 1 jam durasinya, tetapi saya mengambil intinya saja dari kesaksian tersebut karena ada ayat-ayat firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang dia kutip dari kesaksiannya itu. Nah teman-teman, seperti yang dia saksikan bahwa dia mengalami masalah khususnya tumor yang ada di tenggorokannya, dan kemudian dia kembali kepada jalannya Tuhan dan meminta kesembuhan kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun memberikan kesembuhan itu kepadanya sehingga dia bisa bangkit kembali. Saya rasa ya, Daniel Mananta ini sering membaca Alkitab. Buktinya teman-teman, dia mengetahui beberapa cerita dari Alkitab itu, seperti di mana ada seorang lumpuh yang lewat dari atap rumah yang di mana banyak orang pada saat itu, dan tidak bisa orang masuk menemui Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, sehingga ada beberapa orang yang membuka atap sehingga orang lumpuh itu lewat melalui atap itu, diangkat sama orang banyak itu sehingga Yesus menyembuhkan dia teman-teman. Dan itu cukup luar biasa bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa kalau Daniel Mananta konsisten dengan imannya, pasti dia akan tetap pegang teguh kepada Yesus Kristus. Nah teman-teman, kita akan coba membaca satu kisah yang dia kutip tadi dari Lukas 5 ayat 18 sampai seterusnya. Kita mulai baca dari ayat 18 saja. Lukas 5 ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Jadi mereka turunkan orang lumpuh itu dari atap, itu tepatnya langsung di depan Yesus pada saat itu teman-teman. Ayat ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi iman mereka yang dimaksud di situ iman orang banyak itu. Karena orang banyak itu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini teman-teman. Nah, jadi ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, jadi Yesus memberikan terlebih dahulu pengampunan kepada orang lumpuh itu. Mungkin saja yang menyebabkan dia lumpuh itu karena dosanya mungkin. Jadi itulah sebabnya Yesus memberikan terlebih dahulu pengampunan baginya. Ayat 21. Ada rasa keberatan ahli Taurat di sini ya. Tetapi ahli Taurat
Dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Jadi Yesus dianggap sebagai penghujat Allah karena dia memberikan pengampunan kepada orang lumpuh tadi atau mengampuni dosa orang lumpuh tadi. Nah, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi dalam pandangan ahli Taurat, orang Farisi, bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah pada saat itu. Dan ahli Taurat, orang Farisi, berkata bahwa manusia tidak bisa mengampuni dosa sesamanya manusia, kecuali Allah yang bisa mengampuni. Nah, di situ mereka keberatan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Dan kemudian ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Karena Tuhan Yesus sudah tahu pikiran ahli Taurat dan Farisi ini. Ayat 23, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, teman-teman, ada dua yang dipertanyakan oleh Yesus di sini. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dua-duanya Yesus mengatakannya. Dari awal tadi dia melepaskan pengampunan, dan di ayat yang ke-24 di situ dikatakan, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dua-duanya Yesus perkatakan itu mengampuni dosa, dan dia memerintahkan orang lumpuh itu untuk berjalan. Nah, jadi itu dia teman-teman, apa yang disaksikan oleh Daniel Mananta itu mungkin kesaksiannya sudah berapa tahun yang lalu, tetapi dari sini saya bisa lihat bahwa cukup luar biasa dia mengalami Tuhan ketika dia mengalami banyak masalah. Ketika dia mungkin khawatir, ketakutan, kehilangan job, atau ketakutan karena penyakitnya. Tetapi Yesus yang dia imani, sesuai dengan apa yang dia katakan, Yesus yang dia imani, itulah yang menyembuhkan dia, itulah yang menyelamatkan dia. Dan sesuai dari ayat Yeremia tadi, yang mengatakan bahwa Allah itu punya rancangan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, jadi mungkin beberapa waktu yang lalu teman-teman kita melihat begitu viral ya video Daniel Mananta ini terkait pernyataannya bahwa di dalam patung ada roh jahat. Nah, gitu maksudnya. Unclean spirit. Dan kemudian teman-teman, kalau kita perhatikan dari apa yang dia katakan, sebenarnya hanya yang saya tidak setuju itu ketika dia setuju dengan pernyataan UAS. Dan kemudian ketika dia mengutip ayat dari Yesaya itu, seolah-olah orang Kristen menyembah patung. Padahal dia sendiri dan dia mengalami sendiri bahwa dirinya tidak pernah menyembah patung selama sudah mengikut Yesus. Tetapi saya kurang tahu kenapa dia bisa mengeluarkan pernyataan demikian. Mungkin karena pergaulannya ya dengan Pak Ustadz. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.